Hai semuanya, apa kabar? Kalau aku baik-baik aja nih karena aku stay at home dan tetap produktif. Nah, kalian jangan lupa untuk stay at home dan social distancing. Nah, jadi hari ini aku mau membahas biografi mengenai Mary Riana. Kalian pasti tahu dong Mary Riana itu siapa? Mary Riana itu motivator. Nah, biar lengkapnya kita bahas aja. Mary Riana lahir di Jakarta tanggal 29 Mei 1980. Mary Riana merupakan anak dari pasangan Insinyur Suwanto Sosro Saputro dan Linda Sanian. Juga dia merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Nah, di sini Mary ini mulai pendidikan di Sekolah Dasar Don Bosco Pulau Mas dan melanjutkan SMP dan SMA di Santa Ursula. Sekolah Santa Ursula ini adalah sekolah Katolik khusus perempuan yang terletak di Jakarta Pusat. Nah, setelah ia lulus SMA di Santa Ursula, ia ingin melanjutkan kuliah di Universitas Trisakti jurusan Teknik Elektro. Namun, impian itu seketika buyar karena saat itu sedang terjadi kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998. Insinyur Suwanto Sosro Saputro yang merupakan ayahnya Mary memutuskan untuk mengirim anaknya berkuliah di luar negeri, yaitu di negara Singapura. Kenapa ia memilih di sana? Karena pilihan itu yang paling masuk akal pada saat itu. Karena selain jaraknya yang dekat dengan Indonesia, keamanan di sana aman dan juga pendidikan di sana terkenal bagus. Mary memutuskan berkuliah di Nanyang Technological University Singapura, jurusan Electrical dan Electronics Engineering. Sempat mengalami kegagalan tes dalam bahasa Inggris, juga kurangnya dana yang memadai karena kurang persiapan. Mary meminjam dana beasiswa kepada pemerintah Bank Singapura sebesar $40.000 yang termasuk dana minim. Jadi ia hanya mengantungi $10 dalam seminggu. Ia juga melakukan penghematan. Penghematannya berupa pada pagi hari hanya makan mie instan dan siang harinya makan 2 lembar roti tanpa selai. Malamnya ikut seminar malam hanya untuk makan gratis, bahkan untuk minum saja mengambil air keran atau tap water dari kampus. Perjuangannya dalam mencapai kesuksesan itu penuh tantangan. Bahkan ia sempat menjadi orang yang bagi brosur dan bahkan ada yang kadang mengabaikan atau tidak menghargai gitu. Dan juga sempat menjadi penjaga toko bunga, juga pelayan banquet di hotel. Lalu ia pun mulai mengumpulkan informasi dengan mengikuti berbagai seminar dan melibatkan diri dalam organisasi kemahasiswaan yang berhubungan dengan dunia bisnis. Ia mencoba berbagai peluang bisnis yang peruntungannya terbilang kecil, mulai dari pembuatan skripsi, bisnis MLM, dan juga sempat bermain saham yang semuanya berakhir dengan kegagalan. Pada saat bermain bisnis MLM, ia rugi $200, bermain saham rugi $10.000. Di sanalah Mary mulai terpuruk karena sudah tidak ada investasi modal. Tetapi Mary terus berusaha keras, berjuang keras untuk maju. Ia pun mulai belajar sungguh-sungguh tentang seluk-beluk pasar dan memulai sektor penjualan di bidang jasa keuangan. Ia memulai karir dengan menjadi penasihat keuangan. Berbagai tantangan dan hambatan Mary harus lewati. Sampai akhirnya ia sukses sebagai financial consultant yang menjual produk keuangan seperti asuransi, kartu kredit, tabungan, deposito, dan lain-lain. 6 bulan pertama karirnya, ia melunasi $40.000 Singapura. Perjuangannya dari awal dalam berkarir dan tetap mampu berpikir positif. Pada tahun pertama Mary berkarir, ia mampu menghasilkan $200.000 Singapura dan juga mendapatkan penghargaan penasihat baru teratas dalam keuangan. Dan pada tahun 2004, ia dipromosikan sebagai manajer dan memutuskan mendirikan MRO di Singapura.
Buat yang nggak tahu MRO itu apa, MRO itu Mary Riana Organization, di mana itu udah ada cabangnya di luar negeri. Tujuannya juga untuk konsultasi tentang keuangan, kayak gitu-gitu deh. Bersama anggotanya mendukung pemberdayaan anak perempuan dan anak-anak muda. Mary juga meluncurkan buku Mimpi Sejuta Dolar dan bukti-bukti lainnya. Ia pantang menyerah dan juga mampu untuk terus berusaha keras dan maju. Karena kisahnya itu sangat menginspirasi, kisah perjuangannya dalam memulai karir, juga membuat kita menyadari berbagai hal positif, baik dari mentalitas atau bagaimana cara kita memulai karir, dan juga bisa dijadikan contoh untuk kita semua. Bila saya bertemu dengan Mary Riana, saya akan memberi salam dan memperkenalkan diri kalau sempat. Juga menanyakan bagaimana cara menghadapi hidup dengan mentalitas yang kuat. Jadi seperti itulah bahasan biografi kali ini tentang Mary Riana. Semoga menginspirasi dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.